dipersembahkan oleh Bismillah. Energen kurma beri energi ekstra saat hari raya. Karena ini episode terakhir nih, spesial edisi hari raya. Nanti di sini insya Allah doain Insya Allah, pemirsa semoga biar terus lagi. Dan sekarang kita udah episode berapa, Mi? terakhir lah udah. Iya. Bisa jadi ini episode hari raya yang sedih ya. Buat sebagian orang yang nggak bisa ngumpul sama orang tuanya, sama istrinya, sama suaminya, keburu lockdown, keburu PSBB, keburu nggak bisa mudik, keburu nggak bisa pulang kampung. Sekali lagi saya, Wirda dan Kakumi mendoakan mudah-mudahan keikhlasan saudara-saudara semua menjaga negeri dan bangsa Indonesia dari corona, dihadiahkan sama Allah kualitas nanti kebersamaan yang lebih lagi insya Allah. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah itu akbar ya. Kabir itu juga dari Asmaul Husna-nya. Mudah-mudahan nggak ada yang merasa kecil hati lagi. Amin. Nggak ada yang merasa lemah. Amin. Nggak ada yang merasa kemudian ditinggal. Nggak ada yang merasa kesepian. Nggak ada yang merasa hancur. Nggak ada yang merasa sendirian. Nggak ada yang merasa hidupnya itu penuh dengan kehinaan. Nggak ada kemuliaan. Nggak ada. Semuanya bertakbir dengan gembira. Ya. Wajahnya wajah gembira dong, ini wajahnya wajah stres nih. Sedih. Oh, wajah sedih. Apa yang disedihin? Ya, walaupun kali ini hari rayanya berbeda dari tahun sebelumnya. Ya, semoga masih ketemu sama Ramadan tahun depan dengan suasana yang udah normal. Ya pasti normal lah tahun depan, insya Allah, amin. Amin. Iya ya. Udah bisa berkumpul lagi. Iya. Sedihnya Kak Wirda nih nggak bisa jalan-jalan. Terus Kumi, apa doa Kumi buat anak-anak Indonesia? Ya, semoga Allah bahagiain di hari raya ini. Amin. Allah senengin. Berasa ini emang Lebaran sekarang ini. Kan biasanya kan keliling kota gitu kan, malam takbiran. Gitu. Ya gimana? Masih harus menjaga kerumunan kan? Papa waktu kecil itu naik mobil osbak gitu. Bawa beduk. Iya bener, Papa tugasnya ini mukul beduk. Pakai tawa gitu kan, zaman-zaman kecil. Gitu. Insya Allah, terus pawai obor, keliling kampung. Gitu. Usahakan pemirsa, betapapun sedihnya harus gembira. Betapapun susahnya harus senang. Kenapa? Karena kita sudah bersama Al-Asmaul Husna. Ya kan? Ada Dia yang maha kemudian memberikan kebahagiaan. Ada Dia yang maha memberikan insya Allah senyuman. Apalagi kan kita banyak bersyukur. Ya, masuk di hari raya nggak kena corona. Dari sisi ini aja udah harus bersyukur. Bener deh. Coba lihat. Oke lah, misalkan kita kurang ini kurang itu, ya oke lah. Ya, nggak ada ini nggak ada itu, oke lah. Tapi nggak ada corona itu loh. Kita nggak kena corona ini sesuatu ini. Masya Allah, bener nggak? Benar. Hah? Bener apa? Ya benar aja deh pokoknya. Iya kan, badan sehat, ya Allah. Biarin dah, duit banyak, yang penting sehat, tuh nggak? Hah? Benar-benar. Penting, pemirsa inget tuh, kanan kiri, depan belakang, ketupatnya bagaimana, opor ayamnya bagaimana. Kalau tetangga pada punya, minta. Ya, kalau bisa tetap berbagi. Ya ya. Ya. Mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Amin. Dan bahagia. Allahu Akbar bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillah
Di hari istimewa ini kita bertakbir itu kan menyebut nama Allah ya. Allahu Akbaru kabiro. Allahu Akbar. Ya, kita nyebut namanya dengan al-asmaul husnanya kabir. Ini bukan perkara yang sederhana. Bukan perkara yang senang. Tidak ada satupun bangsa yang tidak pengen menjadi bangsa yang besar. Nggak ada. Ikutin Papa. Tidak ada satupun bangsa yang nggak kepengen menjadi bangsa besar. Tidak ada satupun bangsa yang gak kepengen jadi bangsa besar. Semua bangsa pengen jadi bangsa yang besar. Semua bangsa pengen jadi bangsa yang besar. Tidak ada satupun negara yang tidak kepengen menjadi negara yang besar. Tidak ada satupun negara yang tidak kepengen jadi negara yang besar. Semua negara berlomba-lomba, Semua negara berlomba, berjuang, berusaha, bahkan ada sebagian yang memang mati-matian Bahkan ada sebagian yang emang mati-matian. menjadi negara yang besar. menjadi negara yang besar. Ya, kenapa Papa sebut begitu? Karena Indonesia belum mati-matian. Papa ngelihat belum mati-matian. Individu-individu bangsanya masih leha-leha, masih banyak nongkrong-nongkrong yang gak keruan, masih banyak yang tidak produktif, lahan-lahan juga begitu, rumah apa segala. Belum. Tapi ada bangsa-bangsa yang memang berpacu gitu. Banyak bangsa-bangsa Banyak bangsa-bangsa dan negara-negara dan negara-negara yang kemudian betul-betul menjadi bangsa dan negara yang besar. yang kemudian betul-betul menjadi bangsa dan negara yang besar. Sebutlah misalkan Korea, Sebutlah misalkan Korea, Tiongkok, Tiongkok, dan tentu saja Amerika. dan tentu saja Amerika. Lalu di mana Indonesia? Lalu di mana Indonesia? Yang selalu menyebut takbir, Yang selalu menyebut takbir, yang selalu bertakbir, yang selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan azan pun berkumandang dan azan pun berkumandang di seluruh negeri. di seluruh negeri. Corona nggak corona, Corona nggak corona, takbir terus, takbir terus, azan terus, Azan terus. berkumandang terus. kumandang terus, 5 kali loh sehari. 5 kali loh sehari. Terus di mana? Terus di mana? Ini mesti mikir. Kita mesti mikir. Kita mesti Kita, bukan mereka, kita. Jadilah bagian, ayo. Jadilah bagian Individu-individu bangsa, individu-individu bangsa, jadilah bagian jadilah bagian dari rakyat, dari rakyat, jadilah bangsa, jadilah bangsa, warga negara warga negara yang berusaha yang berusaha menjadi besar, menjadi besar, membesarkan membesarkan bangsanya, bangsanya, membesarkan membesarkan negaranya. negaranya. Caranya? Caranya? Saya gue lagi mikir. Sebenarnya ada apa ya, fakta unik sih. Apa Yang itu? kata Bapak, ada negaranya emang mati-matian gitu pengen jadi negara yang besar gitu. Ada satu fakta unik dari Korea, negara Korea. Jadi pada saat itu Korea lagi ngalamin krisis ekonomi sampai negara nggak mampu bayar utangnya sendiri. Akhirnya satu rakyat itu semuanya patungan ngasih emas ke negara. Allahumma sholli. Akhirnya membaik lagi ekonominya. Kayak Aceh zaman dulu. Tidak ada satupun orang Tidak ada satupun orang sebenarnya sebenarnya yang nggak pengen jadi orang besar, yang nggak pengen jadi orang besar, tapi kelakuannya tapi kelakuannya orang kecil. orang kecil. Sebenarnya Sebenarnya setiap orang setiap orang pengen jadi orang besar, pengen jadi orang besar, tapi nggak ada hal yang besar yang dia lakukan. nggak ada hal yang besar yang dilakukan, Ya kecil terus. ya kecil terus. Makanya Makanya kalau pengen jadi orang besar, kalau pengen jadi orang besar, lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. lakukan perbuatan-perbuatan yang Apalagi besar. Apalagi ada yang maha besar. ada yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maha besar Al-Kabir. Tadi gitu loh, pikiran kita yang nggak besar, hati kita yang nggak besar, omongan kita yang nggak besar, kecil terus. Apa aja lah Pak Ustadz, yang penting saya bisa makan lah Pak Ustadz, kecil amat sih gitu. Itu perkataan yang tidak besar itu loh, perkataan yang sebenarnya ada keputusasaan di sana, ada asa yang putus, ada harapan yang nggak boleh gitu.
Orang bilang, si Ustadz kayak pernah susah aja. Justru karena papa itu suka susah. Pernah susah, ngalamin susah. Dan susahnya itu susah banget gitu. Tinggal di kuburan ya pernah. Ada satu masa itu papa tinggal di musola kecil banget di Gondrong sini. Terus diketahui lah sama satu yayasan. Ya. Nah, kelak nanti mama sekolah di situ tuh. Bina Insani namanya. Ketua yayasannya seneng ngedengar papa azan di musola bapaknya. Musolanya kecil, pohon gede banget. Terus dia datang bawa makanan apa. Papa bilang, saya lagi bikin susah hidup saya. Nggak usah ngirim makanan yang kayak gini, nggak apa-apa, saya terima, makasih gitu. Pak Burhan namanya. Lagi nyusahin diri gitu loh, pengen tirakat gitu. Dan bener papa tidur di situ sama nyamuk, enggak sengaja nggak pakai lotion apa. Papa pernah 2 bulan tinggal di Eternit, duduk tidur di Eternit. Bukan di dalam rumah loh, di Eternit. Ya dalam rumah juga, tapi di atas Eternit, di atas plafon. Pernah di penjara, nama bau. Tapi yang papa lihat, papa nggak pernah kehilangan harapan. Jadi dalam keadaan papa bener-bener mestinya memang putus asa, nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Papa tetap ngoret-ngoret masa depan tuh kayak apa gitu. Mau bangun apa sih gitu. Mau punya apa sih gitu. Itu kenapa? Ya kita hamba Al-Kabir. Kita hamba Allah yang maha segala-galanya. Ya pemirsa, nggak terasa kita udah di penghujung segmen episode terakhir. Jangan sedih ya gitu. Jangan sedih. Doain semoga kita bisa ketemu lagi di program-program yang akan datang. Insya Allah. Saya selaku co-host ya. Minta maaf juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Kali-kali kalau kita punya salah apa gimana gitu baik ya. Di sini maupun di luar. Baik di sini maupun di luar. Ya, apa sih yang bisa kakak Kumi, kakak Wirda dapatkan selama sebulan ini? Kalau aku pribadi jadi lebih mengerti gitu loh bahwa emang ya selama ini kan kita taunya emang Allah tuh maha baik, maha memberi, tapi apaan sih gitu. Taunya tuh kosong gitu loh. Nggak tahu baiknya tuh dari mana, memberinya dari mana, ngampuninya dari mana, maha luasnya dari mana. Dan disebut luas tuh apanya gitu loh. Tapi semenjak ngikutin gitu, belajar jadi makin paham gitu. Ya, memang selama ini sebenarnya kita taunya sedikit sekali. Iya, kuncinya belajar sih. Kalau Kalau Kumi bareng gitu. Ya aku nih bareng. Ya jadi tahu cara. Bagus itu emang, masya Allah. Kumi mantap. Ya begitu. Ya apa? Gimana Kum? Jadi tahu. Wih luar biasa. Masya Allah. Iya gimana? Mama banget. Iya. Langsung diem. Enggak, yang ini gak diganggu. Silakan. Gimana? Kumi, papa ada tugas buat Kumi. Oke? Bikin buku tentang Al-Asmaul Husna dari sudut pandang milenial. Bisa? Insya Allah. Kumi udah mau terbit loh buku barunya, Insya Allah. Insya Allah, doain. Berarti ada 2 nih dengan Asmaul Husna. Bener loh. Jadi misalkan kayak Al-Wasi' buat milenial. Chapter Al-Wasi' buat milenial. Itu kan cerita tentang mengingatkan milenial bahwa bumi Allah ini luas. Kenapa lu cuman di kota lu doang gitu? Kenapa lu cuman di kampung lu doang? Nggak cerita tuh tentang the journey of traveling gitu. World traveling, guys. Tunggu tuh. Ditunggu, Kom. Ya. Apa kira-kira pandangan Kumi sebulan ini di Asmaul Husna? Ntar papa. Enggak. Ya, ampun. Jadi tahu cara nyikapin setiap keadaan. Kalau misalkan lagi sedih, kita tahu ada Allah yang begini, yang begitu. Lagi susah, kita tahu ada Allah yang maha besar, yang maha kaya, maha pemberi gitu. Jadi makin ngerti. Terus kalau buat milenial, pesan yang Kumi mau sampaikan apa ke anak-anak sebaya Kumi? Ya, pentingnya apa gitu? Pentingnya kenal Asmaul Husna tuh biar hidup kita tuh lebih
maju, lebih berwarna, biar jadi apa ya, makin hebat. Sama Ya karena kadang pandangan milenial juga terbatas sih Pak, kalau yang aku lihat gitu. Jadi mereka tetap ngelihat berdasarkan keadaannya, situasinya. Ya, itu mah jangankan orang milenial, anak milenial. Maksudnya milenial tuh Anak sebenarnya kolonial juga sama aja. kita tuh punya impian yang luas banget gitu. Nah makanya ketika kita punya impian yang luas itu, kita mintanya sama yang maha luas. Allah. Gitu. ya kan kadang punya impian luas tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana, Sekarang tahu dibawanya kemana? Iya. Tahu. Kemana? Luas sih ya. Iya. Ar-Razzaq. Wah, iya. Kepada yang Dzul Jalali wal Ikram. Wah, keren itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah pokoknya keridhaan, keikhlasan Bapak Ibu tidak mudik, tidak pulang kampung demi Allah. Nanti akan diganti sama Allah dengan pulang kampung yang berlipat-lipat. Mudik yang berlipat-lipat, kualitasnya, kebersamaannya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah betul-betul menghilangkan corona dari negeri kita dan dari seluruh dunia. Amin. Amin. Dan tidak ada corona yang baru dalam bentuknya yang lain. Amin. Ya, multi krisis juga mudah-mudahan Allah hilangkan. Amin. Semua yang bisa bekerja kembali. Amin. Semua yang berusaha bisa berusaha kembali. Amin. Semua yang ada kemudian kesusahan bisa Allah angkat. Amin. Yang ada kesulitan ya Allah angkat, amin. Yang ada permasalahan Allah angkat, amin. Cita-cita semua pemirsa semua, juga cita-citanya Kak Wirda, Kak Komi dan semua anak-anak Indonesia insya Allah bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih, gembira, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, peganglah prinsip, punyailah prinsip, punyailah kepemahaman, punyailah kemudian pengetahuan, dan pegang itu, Wallahu ahad. Hanya Allah satu-satunya. Tempat meminta, tempat mengadu, tempat mengeluh, tempat kemudian memohon, tempat kita bersandar, satu-satunya yang harus kita datangi, satu-satunya yang harus kita harapkan. Qul huwallahu ahad. Hanya Dia yang bisa memberikan jodoh, hanya Dia yang bisa memberikan anak, hanya Dia yang bisa menyatukan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, membangunkan rumah dan lain sebagainya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semuanya senang, bahagia, gembira, selamat, sembuh, sehat, insyaallah. Metro TV, knowledge to elevate.